Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Statistics One on One ID. Saat ini kita memasuki bagian kedua dari seri analisis regresi. Pada bagian kedua, saya akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis dan analisis residual pada model regresi. Berikut merupakan outline yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Pemodelan regresi linier sebenarnya adalah kita ingin mengetahui hubungan antara variabel respon dan variabel prediktor. Nah, yang ingin kita tahu adalah nantinya adalah sebuah persamaan garis ini tadi. Kalau kita ingin melakukan permodelan dengan satu variabel prediktor. Akan tetapi, dalam prosesnya, ketika kita sudah memodelkan analisis regresi, timbul dua pertanyaan utama. Yang pertama adalah, apakah variabel prediktor yang digunakan itu signifikan? Dan yang kedua, seberapa baik model regresi yang sudah dibangun? Untuk menjawab pertanyaan pertama, maka kita butuh yang namanya pengujian parameter model regresi. Sedangkan untuk mengetahui kondisi yang kedua, maka kita harusnya melakukan analisis residual. Oke. Pengujian parameter pada model regresi terbagi menjadi dua. Yang pertama itu uji serentak dan yang kedua adalah uji parsial. Uji serentak itu kita berawal dari hipotesis nolnya adalah baik beta 1, beta 2, sampai dengan beta kekal atau parameter kekal itu tidak ada yang signifikan atau sama dengan 0. H1-nya minimal ada beta J yang tidak sama dengan 0 atau minimal ada salah satu koefisien atau variabel yang berpengaruh signifikan. Nah, untuk mendapatkan statistik uji pada pengujian serentak, itu kita dapat menggunakan pendekatan analysis of variance. Analysis of variance itu didasari pada partisi variabilitas total dalam variabel respons Y. Ya. Kita awalnya memiliki sebuah partisi dari YI min Y bar tadi itu menjadi Y head dikurangi dengan Y barnya ditambah dengan YI min Y headnya. Maksudnya apa? Ini yang bagian ini, yang di bagian YI head min Y bar ini menunjukkan nilai prediksinya dikurangi dengan rata-rata data dikurangi dari rata-rata variabel responnya. Sedangkan yang YI min Y head itu merupakan residualnya. Nah, untuk mendapatkan statistik ujinya, maka kita melakukan penjumlahan dan operasi penjumlahan dan kuadratik ya, mengkuadratkan juga. Sehingga terbentuklah persamaan seperti yang ada di bawah. Nah, di bagian yang paling kanan ini, apabila kita jabarkan, maka nilainya akan sama dengan 0. Sehingga persamaan terakhir ketemulah seperti yang ada di slide berikut. Nah, Y min Y bar kuadrat ini itu sebenarnya merupakan sum square of total. Nah, sum square of total itu setara dengan jumlahan dari sum square of regression atau jumlah kuadrat regresi ditambah dengan sum square of residual atau jumlah kuadrat residual. Untuk mendapatkan statistik ujinya, maka kita harus menghitung yang namanya mean square residual, mean square regression, dan mean square residual. Nah, pembagian antara mean square regression dan mean square residual itu setara dengan distribusi F. Ya, mengikuti distribusi F, di mana derajat bebas yang pertama itu sama dengan K dan derajat bebas yang kedua itu N min K min 1. Sehingga keputusan H0 itu bisa ditolak apabila nilai F0 tadi atau F hitung tadi itu lebih besar daripada F tabelnya. Oke, sampai di sini teman-teman paham ya? Nah, tahapan berikutnya
salah satu uji yang lain yaitu yakni uji parsial. Uji parsial itu kita melakukan pengujian pada salah satu parameter ya. Jadi satu-satu parameter yang akan kita uji. Misalkan kalau kita punya parameter sebanyak K, maka ada beta 1, ada beta 2, itu kita uji secara sendiri. Nah, perbedaannya di statistik uji. Statistik uji yang digunakan pada uji parsial itu menggunakan distribusi T. Ya, di mana nilai sigma kuadrat dugaannya itu diperoleh dari mean square residual. Sedangkan konstanta CJJ ya itu diperoleh dari elemen diagonal dari perkalian X transpose X inverse. Ya, ketika variabel tersebut itu nanti signifikan, maka kita dapat melihat pada gambar yang ada di sebelah kanan ilustrasinya. Jika variabel tersebut signifikan atau koefisien tersebut signifikan, maka jika kita ilustrasikan kepada gambar, ya, itu bentuknya akan jadi seperti ini. Ya, ini bisa naik, bisa turun ya. Jadi, ini kebetulan contohnya adalah kondisinya naik. Tapi kalau gagal ditolak ya, itu cenderung garis mendatar ini tadi hasil plotnya. Sampai di sini cukup paham ya. Nanti kita akan ilustrasikan dalam bentuk contoh. Kita menggunakan contoh yang kita gunakan pada sesi sebelumnya, yakni menggunakan data delivery time. Dari data delivery time kemarin, kita sudah memperoleh yang namanya Y hat tadi, yakni sebesar 2,34123 ditambah 1,61591 X1 ditambah 0,01438 X2. Sehingga apabila kita masukkan ke dalam formulasi yang tadi ya, maka kita memperoleh F hitungnya sebesar 261,24 dan T hitungnya sebesar 3,98. Nah, apabila teman-teman nanti membuka tabel statistik, maka kesimpulannya diperoleh bahwa baik uji serentak maupun uji parsial itu sama-sama tolak H0. Artinya apa? Pada uji serentak berarti minimal ada salah satu variabel yang berpengaruh signifikan terhadap delivery time. Entah itu number of cases ataupun distance. Ya minimal saya salah satu dari dua variabel tersebut gitu ya. Namun apabila kita melakukan uji parsial ya, pada variabel distance dapat kita ketahui bahwa variabel distance berpengaruh signifikan terhadap delivery time. Sehingga setiap kenaikan satu satuan pada variabel distance maka dapat meningkatkan delivery time sebesar 0,01438 menit. Oke. Sampai di sini paham ya? Oh ya, mungkin ada yang tanya juga terkait C22 ini kenapa kok ketemunya 0,0000123 ya? Kita melihatnya dari diagonal ini tadi. Diagonal perkalian dari X transpose X inverse tadi. Nah, yang sebelah sini itu merupakan beta 0, diagonal yang kedua itu merupakan beta 1 dan diagonal yang ketiga ini merupakan beta 2. Ya, ini 0, 1, 2 ya. Oke, sampai di sini cukup paham ya. Tahapan berikutnya kita melakukan analisis residual karena kita ingin mengetahui seberapa baik model regresi yang sudah kita buat. Di dalam pemodelan analisis regresi terdapat beberapa asumsi utama. Karena ini kasusnya linear, maka asumsi yang pertama hubungan antara variabel respon dan variabel prediktor diharapkan juga linear. Kemudian yang kedua, rata-rata residualnya diharapkan juga mendekati 0. Yang ketiga, harapannya juga memiliki varians konstan. Yang keempat itu antar residual tidak memiliki korelasi. Dan yang kelima, residual berdistribusi normal. Karena statistik uji yang kita gunakan itu berasal dari distribusi normal juga gitu. Jadi mau nggak mau residualnya
kalau bisa juga berdistribusi normal. Cara melakukan analisis residual seperti apa? Kita dapat menggunakan beberapa tools ya. Untuk yang poin pertama tadi, kita dapat menggunakan scatter plot untuk melihat apakah ada pola linear atau tidak. Jadi kalau yang di gambar yang kedua ini kelihatannya kan polanya kuadratik ya. Jadi asumsi untuk linearitas tidak terpenuhi kalau untuk yang gambar yang kedua pada poin pertama. Sedangkan untuk yang poin kedua kita bisa menghitung mean square residualnya. Jika mean square residualnya itu benar-benar mendekati 0, maka model ini juga semakin bagus. Kemudian untuk yang poin ketiga, variansinya konstan, itu apabila kita plotkan antara residual dengan nilai prediksinya, itu cenderung membentuk horizontal band atau garis horizontal. Nah, untuk yang poin keempat, itu kita bisa melihat tidak ada kecenderungan pola tertentu antara residual dengan urutan dari observasinya. Dan yang kelima, untuk melihat residual tersebut berdistribusi normal, kita dapat menggunakan normal probability plot ataupun kita juga bisa menggunakan histogram. Nah, kalau menggunakan normal probability plot, kita bisa lihat apabila cenderung mengikuti garis lurus ini tadi, maka dapat kita asumsikan residual memiliki distribusi normal. Untuk poin ketiga, keempat, kelima, biasanya kita digabungkan gambarnya agar mempermudah analisis seperti berikut. Ya, kalau kita lihat bahwa pada contoh yang ini ya, itu memenuhi asumsi distribusi normal, variasinya konstan, dan tidak ada korelasi antar variabel atau antar observasi maksud saya. Jadi maksudnya antar observasi itu bersifat independen. Oke, sekarang kita ke contoh. Menggunakan data yang sebelumnya, yakni data delivery time. Kalau kita lihat linearitasnya, maka dapat kita asumsikan ya variabel number of cases dengan delivery time dan distance terhadap delivery time itu memiliki hubungan yang linear. Ya. Kemudian, nah yang kedua terkait MS residualnya, ini angkanya juga relatif ya. Berkisar 10,6239. Nah, ini agak relatif, dapat kita katakan mendekati 0 atau tidak. Karena nantinya kita harusnya dalam permodelan ini juga membandingkan dengan kalau ditambah dengan variabel lain gitu ya, baru akan kelihatan apakah MS residualnya mean square residualnya juga apakah benar-benar mendekati 0. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang terakhir, apabila kita ingin melihat variansinya konstan, independen dan distribusi normal, dapat kita lihat bahwa untuk residualnya mengikuti distribusi normal ya. Kalau kita lihat secara grafik. Kemudian variasinya juga konstan karena cenderung membentuk horizontal band, dan juga antar observasi itu juga cenderung independen karena tidak membentuk pola-pola tertentu seperti yang ada pada slide sebelumnya. Oke, terima kasih. Itu tadi penjelasan saya terkait pengujian hipotesis dan analisis residual. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe channel Statistics 101 ID agar channel ini terus berkembang dan benar-benar menjadi pelopor democratizing statistics across Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.